semuanya, saya Gloria Melastumora di sini akan menjelaskan ke kalian apa sih rumah Batak itu. Yang pertama, pengertiannya. Rumah Batak di sini bukan rumah secara umum, tapi juga yaitu tempat berlindung, tetapi juga merupakan awal mula dari peraturan dan juga adat itu terbentuk. Kemudian penjelasan tentang jenis-jenisnya. Jenis-jenis rumah Batak itu ada dua. Yang pertama, rumah Batak Sitolumbea. Rumah Batak Sitolumbea itu kenapa sering disebut dengan rumah Batak yang berjenis kelamin betina, karena tangga dan juga pintunya berada di dalam, sehingga tidak langsung terlihat oleh mata. Kemudian rumah Batak Sibaban Yaporik atau rumah Batak Sisapuran, yaitu tangga dan pintunya berada di luar ya, sehingga nampak langsung dari mata. Kemudian tiang atau basiha memiliki 12 buah yaitu merupakan ada yang panjang atau basiha panjang dan basiha pendek. Kemudian ada 4 tiang utama yang merupakan atau yang disebut sebagai tiang parsui. Kemudian yang bagian ketiga adalah ransang atau pasak. Nah, pasak ini adalah kayu atau kayu yang menusuk langsung bagian kiri dan kanan dari tiang secara langsung. Kemudian yang terakhir yaitu tangga. Tangga merupakan jalan menuju pintu. Kemudian tangga ini juga memiliki arti lain bagi orang Batak. Jika tangganya itu berangka ganjil, maka dia disebut dengan rumah dari seorang yang bebas atau rumah orang dari Raja Kuta. Kalau dia genap, berarti dia itu merupakan rumah dari seorang budak atau hatoban. Sehingga itulah bagian-bagian bawah dari rumah Batak. Nah, sekarang aku akan menjelaskan tentang bagian tengah, atau Bona Tengah, merupakan tempat di mana orang Batak itu tinggal. Nah, yang pertama adalah pandindingan. Pandindingan adalah dinding kayu yang berbentuk melengkung seperti perahu. Kemudian ada dorpi, merupakan keseluruhan dinding, baik itu dinding depan, belakang, maupun samping. Kemudian pintu. Pintu merupakan pintu masuk untuk menuju bagian dalam dari rumah Batak yang berada tepat di lantai, sehingga mewajibkan kita untuk tunduk, atau juga ditafsirkan sebagai untuk merendahkan hati dan juga sebagai bentuk penghormatan. Kemudian ada lantai. Lantai itu berupa dari balok kayu yang disusun dari berbentuk miring ke sebelah kanan belakang, yang merupakan tempat dari jamu bona, yang merupakan tempat pengumpul rezeki, diyakini sebagai pengumpul rezeki. Kemudian ada yang namanya tohang. Tohang merupakan tiang kayu yang berada di atas pintu, kemudian yang sebagai pembatas ruang. Kemudian ada yang namanya sibaganding, merupakan tiang hias yang berada di dinding atas. Kemudian ada yang namanya buat parang, yaitu merupakan bagian pembatas antara bagian tengah dan juga bagian atap. Terus yang selanjutnya adalah sibuator, merupakan kayu tebal yang merupakan tempat untuk penyimpanan persembahan dan juga tikar gulung. Kemudian ada namanya jemuran, yang seperti biasa kita tahu bahwa jemuran itu merupakan tempat diletakkannya kain-kain atau pakaian. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagian atas atau bona ginjang. Bona ginjang ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu tarup atau atap, merupakan bagian penutup rumah yang berasal dari ijuk warna hitam yang berbentuk seperti punggung kuda. Kemudian ada yang namanya bubung, merupakan bagian paling puncak dari atap. Kemudian ada bungkulan yang merupakan
tiang kayu yang menopang sebagai penopang utama yang berbentuk melengkung dari atap. Kemudian ada namanya sumban, merupakan balok-balok kayu yang membusur dari tiang sebagai tulang punggung dari atap. Kemudian ada yang namanya urur, merupakan balok-balok kayu yang membulat yang menopang ijuk. Sehingga kalau dipercaya dulu bahwa jumlahnya dari urur ini dapat menentukan nasib dari pemilik rumah. Selanjutnya yaitu adalah bonggar. Bonggar merupakan balkon kecil di atas pintu rumah yang biasanya tempat untuk pemain musik atau tempat penyimpanan alat rumah tangga. Kemudian ada namanya ninggol, merupakan kayu bulat yang tegak lurus di belakang dinding yang menyentuh bungkulan. Kemudian yang terakhir adalah alo angin. Alo angin ini merupakan dua buah kayu bulat yang di bawah urur yang membentuk huruf V sehingga untuk membantu sirkulasi udara. Sekian dari saya, terima kasih.